Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Ratri dengan NIM H0512011041 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman SSI MSI yang berjudul Pemodelan Hybrid Generalized Space-Time Autoregressive dan Support Vector Regression dengan Pulse Intervention. Studi kasus, data inflasi 3 kota di Sulawesi Selatan tahun 2011 sampai 2023. Pokok pembahasan pada hari ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kita akan mulai dari apa yang melatar belakangi penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi merupakan peningkatan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dikonsumsi dalam suatu perekonomian dan terjadi terus-menerus. Kita mengharapkan laju inflasi yang rendah dan stabil dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi sendiri disebabkan oleh dua hal atau dua faktor utama, yaitu demand pull inflation yang muncul akibat peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa di pasar, dan juga cost push inflation yang terjadi karena kenaikan harga faktor produksi. Inflasi yang tidak stabil dan tinggi masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Dari tahun 2013 sampai 2017, tercatat Indonesia selalu menempati peringkat pertama inflasi paling tinggi di antara negara anggota ASEAN. Pada tahun 2013 dan 2014, target tingkat inflasi Indonesia ditetapkan sebesar 4,5%. Namun kenyataannya, tingkat inflasi pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing mencapai 8,38% dan 8,36%. Oleh karena itu, perlu dilakukan peramalan inflasi sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan. Namun, penelitian tentang inflasi lebih banyak difokuskan pada skala nasional dibanding skala regional. Penelitian tentang inflasi daerah perlu kita lakukan karena inflasi nasional terbentuk dari inflasi daerah, dan masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan kebijakan pengendalian inflasi yang berbeda pula. Salah satu provinsi yang mengalami masalah inflasi adalah Sulawesi Selatan, sebagai provinsi yang berperan penting di kawasan Indonesia bagian timur. Terdapat 3 kota penghitung inflasi yang bisa memberikan gambaran mengenai perubahan harga di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo. Inflasi ini merupakan salah satu data yang bersifat time series, sehingga banyak penelitian tentang inflasi menggunakan pendekatan analisis time series. Time series sendiri merupakan kumpulan data numerik yang terorganisir secara kronologis dan diambil pada interval waktu yang sama atau berbeda dalam periode waktu tertentu. Salah satu model yang paling umum digunakan dalam analisis time series adalah model ARIMA. Namun, model ARIMA hanya memodelkan dan memprediksi perilaku data berdasarkan pola-pola historisnya. Pada kenyataannya, kejadian data time series juga dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga seringkali digunakan variabel eksogen untuk memperoleh informasi tambahan dan meningkatkan akurasi pemodelan atau peramalan. Untuk ARIMA, penambahan variabel eksogen akan disebut model ARIMAX. Penambahan variabel eksogen dalam bentuk skala metrik disebut atau dikenal sebagai fungsi transfer, sedangkan variabel eksogen dalam bentuk skala metrik dikenal sebagai intervensi. Data time series tidak hanya dipengaruhi oleh kejadian di waktu sebelumnya, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan lokasi atau tempat lain di sekitarnya, sehingga data time series juga dapat memiliki dimensi ruang dan waktu yang disebut space-time. Model space-time kemudian dikembangkan oleh Fair dan Dus yang disebut dengan STAR atau space-time autoregressive. Namun, STAR memiliki kelemahan, yaitu mengandung parameter yang sama dalam menjelaskan dependensi pada lokasi dan waktu yang berbeda, sehingga muncullah G-STAR. G-STAR memungkinkan parameter model berubah untuk setiap lokasi dan waktu. Namun, model G-STAR terbatas pada data yang memiliki model linear. Pada kenyataannya, jarang ditemukan data time series di dunia nyata yang murni hanya terbentuk dari model linear atau non-linear saja, melainkan memiliki bentuk linear dan non-linear sekaligus. Sehingga dikembangkanlah model yang disebut model hybrid yang mampu menggabungkan komponen linear dan komponen non-linear. Salah satu model atau komponen linear yang bisa digunakan adalah support vector regression.
yang memiliki keunggulan dalam mengatasi overfitting, yaitu ketika terdapat penyimpangan dari keadaan aktual yang membuat hubungan antara faktor sulit dijelaskan. Penelitian tentang Gistar X pernah dilakukan oleh Ditago dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan melakukan estimasi parameter Gistar X GLS 2 level pada studi simulasi. Kemudian, pada tahun 2017, Suhartono dan kawan-kawan membandingkan model VAR X dan Gistar X untuk peramalan pada data inflow dan outflow dengan efek variasi kalender di Bali, NTT, dan NTB. Pada penelitian tersebut diperoleh bahwa model VAR lebih baik untuk data inflow, sedangkan Gstar X lebih baik untuk meramalkan data outflow. Kemudian pada tahun 2018, Hikmawati dan kawan-kawan mengembangkan model Gstar X yang dihybridkan dengan model Jordan RNN untuk peramalan data space-time dengan efek variasi kalender pada data inflow dan outflow di Bank Indonesia wilayah Jawa Timur. Dan didapatkan bahwa model terbaik yang bisa digunakan yaitu model hybrid Gstar X FFNNN dan hybrid Gstar X DLNN. Untuk perumusan masalah pada penelitian ini, ada dua, yaitu bagaimana hasil estimasi parameter model hybrid Gstar X SPR data inflasi 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang kedua, bagaimana hasil ramalan model hybrid Gstar X SPR data inflasi 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan penelitian ini dibatasi oleh 4 masalah, yaitu data yang digunakan berupa data bulanan inflasi 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo pada periode Januari 2011 sampai Desember 2013. Variabel prediktor yang digunakan berskala nanometrik yaitu intervensi. Kemudian, orde spasial yang digunakan yaitu orde 1, karena wilayah yang menjadi objek penelitian berada dalam satu wilayah yang sama yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Bobot yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu bobot seragam, inverse jarak, dan normalisasi korelasi silang. Pada penelitian ini, dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil estimasi parameter model hybrid Gstar X SPR data inflasi 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapatkan hasil ramalan model hybrid Gstar X SPR data inflasi 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik berupa teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan analisis data time series, serta menambah wawasan mengenai metode peramalan hybrid Gstar X SPR dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil kebijakan agar kejadian yang dapat mempengaruhi inflasi dari tahun ke tahun yang cenderung fluktuatif dapat diantisipasi. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini digunakan 9 tinjauan pustaka, yaitu model univariate time series, analisis intervensi, model multivariate time series, model Gstar, uji Taraspirta, support vector regression, model hybrid Gstar X SVR, pemilihan model terbaik, dan inflasi. Metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data dari bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2023 pada 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo. Data dibagi menjadi dua, yaitu data in sample dan out sample. Data in sample dimulai dari Januari 2011 sampai Desember 2022, dan data out sample dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Untuk variabel penelitian, variabel respon dalam penelitian ini ada 3, yaitu inflasi Makassar, inflasi Parepare, dan inflasi Palopo. Kemudian, variabel prediktor yang digunakan yaitu variabel intervensi berupa fungsi pulse, yaitu kebijakan pemerintah terhadap harga BBM pada Juni 2013 dan pada November 2014. Pemodelan pada penelitian ini akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemodelan level 1 dan pemodelan level 2. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemodelan level 1 dengan melakukan analisis intervensi. Pada analisis intervensi, data dibagi menjadi 2, yaitu data sebelum terjadi intervensi dan data setelah terjadi intervensi. Pada data sebelum terjadinya intervensi, akan dilakukan uji stasionaritas data, dalam varians maupun dalam rataan. Jika data tidak stasioner dalam varians, maka akan dilakukan transformasi box-chops. Dan jika data tidak stasioner dalam rataan, akan dilakukan differencing. Ketika semua data sudah memenuhi asumsi stasionaritas, maka akan dilakukan dengan identifikasi model sementara.
estimasi parameter, dan kemudian dilakukan pemilihan model terbaik. Tetapi jika model yang dipilih tidak memenuhi uji diagnostik residual, maka akan dilakukan kembali identifikasi model sementara sampai model yang diperoleh sudah memenuhi uji diagnostik residual. Setelah model yang terpilih memenuhi asumsi, maka selanjutnya akan dilakukan peramalan sebanyak data 2. Dari hasil peramalan tersebut kemudian akan dihitung residualnya. Residual yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan identifikasi orde model intervensi, yaitu orde B, R, dan S. Setelah orde model diperoleh, kemudian akan dilakukan estimasi parameter model. Kemudian dilakukan uji diagnostik residual. Ketika uji diagnostik tidak terpenuhi, maka akan kembali dilakukan identifikasi model. Sampai diperoleh model yang memenuhi uji asumsi. Setelah diperoleh modal yang memenuhi uji asumsi, selanjutnya dilakukan penghitungan residual dengan model intervensi tanpa adanya ARIMA. Residual inilah yang kemudian akan menjadi input pada pemodelan level 2. Pada pemodelan tahap level 2 akan dilakukan pemodelan dengan dua model, yaitu model G-star dan model G-star X SPR. Pada model G-star, residual yang diperoleh dari model level 1 akan menjadi input dari model G-star. Dan dari residual itu akan dilakukan identifikasi stasionaritas dengan melihat pola MCCF dan penentuan orde waktu dengan melihat pola MPCCF dan nilai AIC. Setelah diperoleh model G-star, selanjutnya akan ditentukan nilai dari 3 jenis pembobot lokasi, seperti yang disebutkan pada batasan masalah, yaitu bobot, seragam, inverse jarak, dan normalisasi korelasi silang. Setelah itu akan dilakukan estimasi parameter model G-star OLS dan dilakukan uji signifikansi parameter sehingga diperoleh model G-star terbaik. Untuk model G-star SVR, sebelum melakukan pemodelan, terlebih dahulu dilakukan uji nonlinearitas pada residual model level 1. Untuk model G-star SPR, sebelum melakukan pemodelan, terlebih dahulu dilakukan uji nonlinearitas pada residual model level 1. Jika residual tidak mengandung unsur nonlinearitas, maka akan langsung dilakukan evaluasi pada model G-star. Namun, jika data residual mengandung unsur nonlinearitas, maka akan dilanjutkan dengan menentukan fungsi kernel, kemudian menentukan parameter kernel, cos, dan epsilon, memilih nilai parameter terbaik dengan grid search, dan mendapatkan model optimum SVR. Selanjutnya akan diperoleh model G-star X dan juga model hybrid G-star X SPR. Dari model itu akan dibandingkan akurasi hasil peramalan dengan menggunakan 3 jenis pembobot. Setelah hasil akurasi model terbaik diperoleh, maka akan dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk daftar pustaka dapat dilihat pada layar. Terima kasih.